Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah pengantar jurnalistik minggu kelima video pertama. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana cara menulis berita bagian pertama. Kita sambil review sedikit ya. Jadi di minggu lalu saya sempat membahas ke kalian tentang struktur berita cetak seperti apa, terutama untuk yang straight news atau hard news, di mana di dalam itu akan selalu ada judul berita, ada teras, ada foto, baris tanggal tubuh berita sampai ke penutup. Terus kemarin juga saya menjelaskan ke kalian tentang seberapa penting sih yang namanya 5W1H dalam sebuah berita. Nah, itu saya kasih contoh juga ke kalian, beberapa contoh berita. Kalian coba mencari apa saja 5W1H-nya. Semoga sudah dikerjakan. Oke. Kemudian saya juga membahas mengenai lead minggu lalu, yaitu paragraf pembuka yang biasanya memuat ringkasan dalam sebuah berita. Oke, ada beberapa contoh lead dan saya harap kalian juga, selain apa yang sudah saya masukkan ke dalam slide dan sudah saya jelaskan minggu lalu, kalian juga tetap membaca buku sesuai arahan saya, karena tidak semua lead saya masukkan ke dalam slide, supaya kalian baca dan baca. Oke. Nah, di minggu ini kita masih akan melanjutkan mengenai menulis berita bagian kedua. Kalau minggu lalu kita menulisnya itu tentang straight news atau tentang hard news, dimana 5W1H itu penting banget, nggak boleh ketinggalan. Dan biasanya 5W1H adalah unsur-unsur awal yang dimasukkan ke dalam sebuah penulisan berita. Tapi bagaimana kalau di minggu ini kita bahasnya mengenai soft news dan juga mengenai feature? Masih butuh nggak sih si 5W1H ini? Apa sih bedanya soft news? Kalau hard news itu berita yang penting, apakah soft news nggak penting? Oke, sekarang kita bahas ya. Intinya gini, saya sudah masukkan ke dalam slide kalian. Ini saya sambil baca juga supaya nggak salah. Kalau soft news dan feature biasanya itu cara penulisannya dia lebih ringan, lebih mendalam. Kalau feature lebih mendalam ya, tapi dengan bahasa yang lebih santai, dengan bahasa yang tidak terlalu kaku, sehingga kalian sebagai pembaca ataupun nantinya penonton, karena di berita TV juga nanti ada soft news, itu kalian lebih nggak terlalu tegang gitu nonton beritanya, nggak dikejar-kejar suspense, kalian bisa menikmati informasi yang kalian dapatkan. Oke. Untuk hari ini kita akan ada 4 materi utama, yaitu kita akan bahas dulu apa sih soft news, struktur soft news itu seperti apa, lalu bedanya dengan feature itu seperti apa, lalu kita akan coba kalian juga akan nanti latihan menulis soft news dan juga menulis feature. Oke. Nah, di slide kalian saya sudah menjelaskan tentang perbedaan apa sih bedanya hard news dengan soft news atau straight news dengan soft news gitu. Oke. Soft news intinya gini, dia punya nilai berita, tapi urgensinya itu tidak terlalu tinggi. Beda dengan straight news atau hard news, harus langsung diberitakan. Ada satu kejadian harus diberitakan, orang harus segera tahu. Nilai aktualitasnya sangat tinggi. Kalau ada satu kejadian, orang harus segera tahu. Karena ini sangat penting, maka secepatnya kita harus menginformasikan ini kepada masyarakat. Itu adalah hard news atau straight news. Tapi kalau kita bicara tentang soft news, maka urgensinya tuh nggak terlalu tinggi. Orang baca berita ini besok nggak masalah, nggak harus sekarang juga. Jadi kalau misalnya straight news harus sekarang, secepat mungkin. Tapi kalau hard news nggak perlu, bahkan mungkin ditunda minggu depan pun nggak masalah. Oke. Nah,
Meskipun misalnya nilai aktualitasnya tidak tinggi, nilai urgensinya juga tidak tinggi, tapi bukan berarti informasi ini tidak punya nilai berita. Biasanya justru dia punya nilai berita tersendiri yang dia tetap menarik untuk dibaca, tetap menarik untuk ditonton, karena banyak unsur human interestnya di sana. Biasanya gitu. Nah, soft news itu kalau misalnya kalian lihat dari uh, apa sih namanya, isi sebuah surat kabar, biasanya dia tidak akan diletakkan di halaman-halaman awal. Biasanya dia akan diletakkan di halaman dalam, atau misalnya dia di tengah, atau bahkan di akhir gitu. Nah, tapi kalau misalnya di dalam pemberitaan televisi, berita soft news itu biasanya mungkin ditaruh di tengah-tengah, supaya, atau ditaruh di akhir. Jadi ketika kita udah dapat informasi nih, hard news, ada kejadian, ada banjir, ada kebakaran, atau ada pelecehan seksual, atau ada pemalsuan dan lain sebagainya, beritanya berat. Setelah itu kita disajikan dengan soft news yang lebih ringan, supaya kita tidak terlalu lelah ketika kita menerima begitu banyak informasi dalam satu waktu. Oke. Nah, kalau misalnya ada sebuah soft news yang misalnya dia isinya lebih mendalam, lebih panjang, lebih fokus terhadap satu kasus, tapi tetap ditulis dengan gaya bahasa yang ringan, maka kita bisa sebut itu sebagai feature. Nanti kita akan bahas sendiri ya tentang feature ya. Oke. Nah, saya misalnya masukkan ke dalam contoh di slide kalian. Kalau misalnya ada sebuah kejadian, kalau dicontohkan saya ngomongnya tentang kebakaran misalnya, tapi sekarang saya mau ngobrolin contoh yang lain misalnya. Oke. Kalau kita misalnya diminta untuk meliput sebuah kejadian, sebuah peristiwa, yaitu peristiwanya adalah perampokan. Jadi ada sebuah rumah dirampok, misalnya siang hari, di mana orang-orang di dalam rumah itu masih aktif beraktivitas. Lalu ada 5 orang datang merampok harta benda, melukai orang. Nah, kira-kira kalau kalian diminta untuk mengangkat hard newsnya, mengangkat informasi ini sebagai hard news, apa saja yang akan kalian beritakan? Apa saja informasi yang akan kalian beritakan? Oke, misalnya pasti kronologisnya dulu Kak. Oke, kronologisnya dulu. Apa dulu nih? Oke, misalnya jam berapa kejadiannya, lalu siapa saja pelakunya, berapa orang, korbannya seperti apa, kenapa rumah ini menjadi sasaran misalnya. Terus apakah ada yang meninggal, apakah ada yang terluka, kerugiannya berapa, apakah si pencurinya atau perampoknya itu sudah ditangkap, lalu misalnya bagaimana polisi mengejar mereka dan lain sebagainya. Itu adalah angle-angle ketika kita mau menulis hard news dari sebuah kejadian perampokan. Nah, kalau soft newsnya kira-kira seperti apa kalau ini kejadiannya adalah perampokan? Coba kalian boleh pause dulu videonya, mikir dulu selama 1 menit, terus kalian play lagi. Kita akan diskusiin lagi kira-kira apa sih tema-tema dari soft news yang bisa kalian angkat kalau kejadiannya perampokan. Oke, coba kalian berpikir dulu. Oke, sekarang balik lagi. Kalian sudah berpikir, sudah mencoba merumuskan kira-kira apa sih yang saya bisa angkat untuk tulisan soft news saya kalau kejadiannya adalah perampokan. Oke, kalau misalnya saya yang diminta, maka mungkin saya akan cari tahu profil korbannya tuh seperti apa sih. Oh, ternyata misalnya
yang ada di dalam rumah itu ada semuanya perempuan misalnya. Oke, saya akan fokus di sana. Misalnya perempuan dianggap lemah, atau misalnya perampok menganggap rumah yang dihuni perempuan itu lebih mudah untuk untuk dijadikan sasaran. Oke, perempuan sebagai sasaran perampokan. Mungkin itu bisa diangkat. Terus mungkin saya akan lihat lagi selain korbannya, profil korbannya seperti apa. Mungkin saya akan lihat lagi rumahnya yang seperti apa sih yang dijadikan sasaran perampokan. Apakah rumah megah, rumah mewah? Apakah rumahnya justru sebenarnya biasa-biasa saja, tapi lokasinya itu mungkin memudahkan bagi perampoknya untuk datang? Jadi mungkin kita nggak bisa bahas dari segi kondisi lingkungan. Misalnya lingkungan perumahan mendorong terjadinya perampokan, misalnya seperti itu. Apapun kita bisa coba lihat. Kita yang pasti kalau mau menulis, kita harus benar-benar bisa melihat secara jeli. Lihat dulu, harus banyakin wawancara dengan orang-orang sekitar. Profil mereka seperti apa ya? Apakah ini kejadian pertama di sini? Apakah ini kejadian kedua? Atau justru ini sesuatu yang aneh karena misalnya ini adalah komplek perumahan ABRI misalnya, tapi kenapa bisa kejadian perampokan di sini? Nah, itu yang bisa kalian angkat. Jadi memang butuh waktu lebih banyak misalnya ketika kita mau menulis soft news, atau bahkan kalau kita mau memperdalamnya menjadi sebuah feature gitu. Nah, di dalam slide saya memberikan ke notes, catatan ke kalian bahwa soft news itu memang sangat dekat kaitannya dengan human interest, tapi tidak selalu human interest gitu ya. Terus saya kasih kalian beberapa latihan di dalam slide, tolong dikerjakan supaya kita bisa sama-sama yakin nih bahwa kalian memang sudah benar-benar paham. Oke. Nah, saya akan lanjut lagi di video berikutnya, masih membahas soft news dan juga kita akan membahas mengenai feature. Oke, sampai ketemu di video kedua. Masih sama Kak Bias. Dadah.